Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, informasi selanjutnya, istri tersangka kasus dugaan penggelapan uang perusahaan mendatangi Mapolda Nusa Tenggara Barat sebagai bentuk protes atas penetapan dan penahanan suaminya yang dinilai mengada-ngada dan tidak profesional. Didampingi tim kuasa hukumnya Hani Wahyuningsih, istri dari A inisial HP, tersangka terduga kasus dugaan penggelapan uang di PD Indah Permai, Cabang Bima, mendatangi Mapolda NTB. Kedatangan mereka sebagai bentuk protes dan ketidakpuasan atas kinerja penyidik kepolisian Polda NTB yang telah menetapkan suami menjadi tersangka dalam dugaan kasus korupsi. Untuk diketahui, HP yang kini berstatus tersangka dan sudah menjalani penahanan di Mapolda NTB, terduga pelaku A dilaporkan oleh Sutikno yang tidak lain atasannya sendiri atas dugaan korupsi dalam jabatan dan menggelapkan uang perusahaan dengan kerugian mencapai miliaran lebih. Dan saya yakin, saya tahu memang suami saya bersih, dia tidak neko-neko, dia kalau sudah A, B, tidak bisa gugat, dia alih-alihkan itu tidak bisa. Artinya penetapan tersangka ini sangat kilat menurut Ibu atau apa? Ya motifnya tidak jelas lah. Tidak jelas motifnya. Kalau kemarin ada surat panggilan Panggilan itu memang ada. Nah, panggilan itu ditetapkan tersangka per tanggal 10 itu saya sudah curiga. Kenapa Sutikno tiba di Indonesia tanggal 10 baru ditetapkan. Sementara tanggal 10-nya itu kan bukan pakai komputer, tulisan tangan. Gitu loh. Jadi saya sudah kasih tahu Pak Saran, ini nanti skenario-nya akan seperti ini. Artinya banyak kejanggalan. Kejanggalan tuh banyak. Sementara atas dugaan salah prosedur dalam penetapan status tersangka, kuasa hukum HP mengadukan penyidik ke Propam dan akan melakukan gugatan pra-peradilan. Kami berhak untuk mendapatkan informasi tentang perkembangan dari klien kami. Kami akan gelar sidang. Kami bisa. HP juga belum terima ya? Belum. Jadi apa yang dilanggar nih sama penyidik dugaan? Ya, jadi hak-hak kami sebagai kuasa hukum itu kan untuk informasi yang akurat terhadap penyidik itu. Apa upaya yang akan ditempuh? Saya akan melakukan pra-peradilan. Saya akan melakukan penahanan penangguhan. Saya akan laporkan ini sampai Presiden. Terpisah Direktur Reserse Kriminal Umum Polda NTB, Kombes Pol Teddy Ristiawan yang dikonfirmasi membenarkan penetapan tersangka HP dalam dugaan kasus korupsi penggelapan keuangan perusahaan. Kasusnya sendiri disebutkan ditangani Subdit 1 Ditreskrim Polda NTB dan dalam waktu dekat akan segera digelar. Dari Mataram, Hari Kasidi, iNews melaporkan. Dan pemirsa, razia motor knalpot brong terus digencarkan polisi guna berikan efek jera bagi pengendara agar terciptanya kamtipmas yang kondusif di tengah masyarakat saat Lebaran. Sasaran razia motor knalpot brong kali ini kembali dilakukan petugas dari Satlantas Polresta Mataram di Jalan Protokol Udayana, Kota Mataram. Pada setiap pelaksanaan razia, petugas menjaring kendaraan berknalpot brong yang terjaring. Diintensifkannya razia knalpot brong ini bertujuan untuk memberikan efek jera dan terciptanya suasana kondusivitas di tengah masyarakat. Mengimbau kepada masyarakat, khususnya anak-anak muda, lebih baik menggunakan uangnya untuk kegiatan-kegiatan yang efektif atau positif seperti olahraga dan sebagainya dibandingkan membeli kendaraan atau merubah kendaraannya tidak sesuai dengan spesifikasi pabrikasi dengan mengganti dengan knalpot brong. Ya, dikarenakan apabila memang itu nanti ditilang, itu akan otomatis kita akan sita dan kita musnahkan knalpotnya itu. Nah, itu akan berkelanjutan seperti itu terus. Apakah nanti tidak eman-eman dengan uangnya yang mereka sisihkan atau sebagainya, gimana kita nanti untuk berpikir seperti itu. Sesuai regulasi yang ada, pengguna knalpot brong tidak diperbolehkan karena hal itu merubah spesifikasi kendaraan. Dari Mataram, Hari Kasidi, iNews melaporkan. Dan pemirsa, informasi selanjutnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama iNews NTB. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kapolda Nusa Tenggara Barat, Irjen Pol Dr. Andes Joko Purwanto dan Ketua Bayangkari Daerah Nusa Tenggara Barat, Yunia Itma Joko, ucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri
1 Syawal 1444 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bayi Ispi Rupaida, Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat, atas nama pimpinan dan segenap anggota DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1444 Hijriah. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Semoga ibadah puasa kita semua diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan mendapat peringkat orang-orang yang muttaqin dan bertakwa di sisinya. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhlaskan hati dalam setiap tindakan. Hadirkan cinta dalam kebaikan. Kata ikhlas selalu memberikan keberkahan dan membawa kita dalam kebahagiaan. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin.